selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung, khususnya untuk kelas Pratama dan Matya. Untuk teman-teman yang pertama kali mengikuti Sekolah Minggu ini, mari bergabung bersama kami di kelas Sekolah Minggu dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar. Mari kita memulai Sekolah Minggu hari ini dengan menyanyikan lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini kami punya hari yang baik. Sekarang kami juga akan mendengar firman Tuhan dan juga tolong supaya koneksinya juga bisa lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur, amin. Salah satu cara tetap bersyukur walaupun lagi sedih adalah dengan bersukacita dan bergembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Mari menyanyikan lagu ini bersama-sama. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semakin
Silakan berdiri teman-teman. Kita adalah Laskar Kristus yang siap berperang melawan godaan iblis. Mari kita menyanyikan lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Silakan duduk. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Teman-teman dapat minta tolong kepada papa atau mama untuk memberikan persembahan dengan cara scan QR code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Sambil menunggu, mari kita menyanyikan lagu Beri Syukur. Syukur, beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya jadi milikmu. Kamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau
kembali dengan Ibu Monica dalam acara Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama kelas Pratama Madya hari Minggu tanggal 20 Maret 2022. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, semangat selalu. Yuk, sebelum kita mulai, kita akan doa mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari anak-anak kita buka dalam doa. Allah Bapa kami, penebus kami, terima kasih Tuhan, kesempatan indah pada hari ini kami boleh sekolah minggu. Berkati kami Tuhan, supaya apa yang kami dengar, kami lihat, boleh kami materaikan dalam hati kami, dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita suka melihat simbol atau tanda-tanda ya. Seperti ada yang tahu nggak kalau yang ini tanda apa? Ya, tanda lampu lalu lintas. Kalau yang ini, ya, gambar tempat penyeberangan. Yang ini, gambar apa? Ya, tentang simbol ada gereja. Yang ini pasti anak-anak tahu nih. Ya, simbol tempat makan. Ada juga yang ini, simbol toilet. Ya, itu tadi simbol-simbol yang di sekitar kita yang biasa kita lihat. Nah, kalau di Alkitab juga memberikan tanda tersebut. Ada yang tahu? Betul, pelangi, yaitu suatu simbol atau janji Allah bahwa Allah tidak akan mengirimkan air bah atau banjir untuk membinasakan lagi semua kehidupan. Ada lagi yang tahu? Ya, itulah di Mesir. Itu suatu tanda pernyataan kekuasaan Allah bahwa Allah yang memegang kendali, yaitu penghukuman kepada bangsa Mesir dan Raja Firaun karena waktu itu tidak mau membebaskan bangsa Israel. Nah, selain itu ada juga dalam Alkitab yang sering kita baca, air ya, air. Dan di dalam Alkitab air itu sangat penting dan sangat berharga ya, sebagai tanda kehidupan dan tanda berkat dari Allah. Selain itu kalau kita mandi juga pakai air ya pastinya ya. Air membuat orang bersih ya, sebagai tanda pembasuhan atau pembersihan. Hari ini kita mempelajari air itu digunakan sebagai suatu tanda yang penting di perjanjian baru. Karena Tuhan sendiri yang memerintahkan kepada kita. Ya, kita buka Alkitab kita di kitab Matius 28 ayat 19. Siapa yang sudah ketemu? Matius 28 ayat 19. Yuk kita baca. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan apa ini? Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Disuruh apa? Disuruh baptis ya. Kita disuruh membaptiskan orang-orang, juga diri kita juga dibaptis ya. Jadi suatu tanda melalui air yaitu baptisan ya. Penting baptisan itu ya. Siapa yang tahu arti kata baptisan? Ada yang tahu? Suatu tanda atau materai ya, yang penting di hadapan jemaat Allah ya, yang sedang beribadah ya. Baptisan itu kalau kita buka di Kolose 2 ayat 11 dan 12, yuk kita baca. Kolose 2 ayat 11 dan 12. Sudah ketemu? Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa
dosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Ya, sudah apa tadi? Dikuburkan dalam baptisan, dibangkitkan dalam Kristus, ya, dalam dianya Kristus, ya, membangkitkan Dia dari orang mati. Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, penting sekali ya baptisan itu, karena merupakan tanda persekutuan kita. Kalau kita dibaptis, persekutuan kita baik dengan Allah maupun dengan anak Allah, yaitu Kristus sendiri yang telah mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Nah, kalau itu tadi di perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama tentang baptisan ini, janji Allah, janji tunggal Allah kepada Abraham, ya, diperluas dulu dengan sunat, ya. Dulu belum ada baptisan air, dulu dengan sunat. Diperluas hingga mencakup ke orang-orang yang beriman dan keluarga mereka. Kita buka dalam Kejadian pasal 17 ayat 7. Kejadian 17 ayat 7. Yuk kita baca bersama-sama. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ya, ini janji Allah. Enggak cuma kepada Abraham, tapi juga kepada keturunannya. Kita termasuk, ya. Nah, pada zaman itu bangsa Israel diperintahkan untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka, ya. Dan ingat juga pada waktu Pentakosta, Rasul Petrus berkata di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi kita termasuk yang masih jauh waktu itu, ya. Kita walaupun di Indonesia juga dapat menerima janji itu kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Nah, persekutuan dengan Allah dan juga Allah sebagai anak, Allah Bapa, Allah Anak, Anak Putra, dan Roh Kudus, ya. Ada 3, ya, tapi nggak usah bingung. Dapat kita baca juga dalam Roma 6 ayat 2-6. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, cukup panjang ayat kita, bahwa kita yang sudah dibaptis, berarti kita apa? Dosa-dosa kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, tapi kita mendapat hidup yang baru dengan kebangkitan Kristus. Kristus menang atas maut, ya. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar bahwa dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, anak-anak orang percaya adalah penerima tanda dan meterai janji Allah asal mereka percaya pada Tuhan Yesus, ya. Nah, hari ini kita belajar juga dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 12
22-32. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Jadi, baptisan ini berlaku untuk semua orang ya. Bukan cuma orang bangsa Yahudi aja waktu itu, tapi semua orang boleh dibaptis ya. Nah, anak-anak, kalau anak-anak yang sudah percaya, yang benar-benar percaya kepada Tuhan, boleh mengimaninya, anak-anak bisa ikut kelas baptisan ya, terbuka. Bagi siapa yang benar-benar percaya, yakin bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat satu-satunya, anak-anak bisa ikut kelas baptisan. Kita bersyukur bahwa dengan firman Tuhan ini, semua orang boleh dibaptis ya, tidak kalangan tertentu, semua orang boleh dibaptis. Dan bersyukur, penuh sukacita, kita menerima janji tunggal Allah bahwa kita boleh mendapat keselamatan di dalam Yesus Kristus untuk masuk ke surga. Nah, anak-anak, ayat hafalan kita hari ini cukup panjang, diambil dari Galatia 3 pasal 27 sampai 29. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Indah sekali ya, kita semua berhak menerima janji Allah dan menyatakan iman kita melalui baptisan. Jadi baptisan tidak menyelamatkan, hanya sebagai sakramen atau tanda ya. Kita menyatakan iman kita percaya bahwa Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Yuk anak-anak, kita tutup di dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mati di kayu salib menebus dosa kami sehingga kami boleh diselamatkan. Sewaktu kami mengaku dan percaya bahwa Engkau adalah juru selamat kami satu-satunya dalam hidup kami. Materaikan firman-Mu Tuhan dalam hati anak-anak ini, supaya mereka dari kecil boleh yakin dan percaya bahwa Engkau lah juru selamat satu-satunya. Tidak tergoyahkan oleh apapun, tetap mengaku iman mereka di depan teman-temannya proses selamanya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua supaya kami selalu rajin membaca firman-Mu dan merenungkan dan melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita akan jumpa kembali dalam acara sekolah minggu berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini sekolah minggu hari ini. Jangan lupa untuk menghafal ayat dan kirimkan ke guru kelas masing-masing. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mengikuti sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Mazmur 1 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 1 ayat 5. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat 5. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat 5. Mazmur 100 ayat 5. Sebab kasih Tuhan itu baik, kesetiaannya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat 5. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat 5. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setiaannya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat 5. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat 5. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat 5. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat 5.